You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning. Membedah kepala Jurgen Klopp mencari sumber kekuatan Liverpool. Jurgen Klopp tidak ingin menjadi sempurna, yang dia inginkan adalah para pemain Liverpool berkembang menjadi manusia unggul. Sejak awal November 2020, Jurgen Klopp sudah melempar kampanye soal kebijakan pergantian pemain. Pelatih Liverpool itu ingin Liga Inggris mengubah kebijakan 3 pergantian pemain menjadi 5. Sayang, usahanya justru dianggap sebagai cara mencari keuntungan. Salah satu yang memandang usaha Klopp sebagai sebatas usaha mencari keuntungan adalah Richard Masters, Chief Executive Liga Inggris. Padahal Klopp hanya ingin para pemain lebih dilindungi mengingat jadwal Liga Inggris yang bisa dibilang gila di Desember 2020 lalu. Jurgen Klopp dan beberapa pelatih memandang 5 pergantian pemain sebagai kebijakan minimal untuk mengurangi resiko cedera karena jadwal padat. Namun wacana itu mendapat penolakan dari banyak pelatih, sebuah sikap yang membuat Klopp sedikit kecewa. Padahal liga-liga lain di Eropa masih menggunakan kebijakan 5 pergantian. Hanya Liga Inggris yang kembali ke 3 pergantian. Coba cermati daftar cedera pemain yang dimiliki tim-tim besar di Liga Inggris, rata-rata lebih dari 5, baik cedera fisik maupun tertular COVID-19. Salah satu sebabnya adalah kebijakan menggelar pertandingan antar negara di tengah pandemi. Kebijakan yang dikritik, tetapi otoritas sepak bola dunia menutup mata karena duit hak siar yang terlalu manis untuk dilupakan. Perdebatan soal kebijakan pergantian pemain, busuknya implementasi VAR, dan rendahnya konsistensi wasit di Liga Inggris membuat tuntutan mundur kepada Richard Masters semakin kuat. Sementara itu, Klopp tidak ingin larut dalam kekecewaan. Dia berusaha menguatkan para pemain Liverpool sejauh yang dia bisa. Liverpool memang bisa dibilang sangat sial terkait cedera pemain. Kebijakan VAR dan inkonsistensi wasit membuat Virgil van Dijk tidak mendapat perlindungan yang ideal setelah diterjang Jordan Pickford waktu lalu. Ketika menyampaikan kabar terbaru soal Van Dijk, Klopp bilang bahwa lutut Van Dijk tak terlihat seperti lutut pada umumnya. Kesialan masih berlanjut ketika Joe Gomez bek tengah menyusul cedera otot tendon di lutut kirinya. Kesialan Liverpool tak berhenti di situ. Trent Alexander-Arnold menyusul Joe Gomez yang cedera ketika membela timnas Inggris dan kambuh ketika melawan Manchester City. Lagi-lagi pertandingan antar negara yang tak perlu itu memakan korban. Dan yang terbaru, saat Liverpool bertandang ke Southampton, ketika tembakan Wijnaldum mengenai tangan Jack Steven, dengan para pemain tim tamu segera mengadu pada wasit Andre Mariner untuk memberikan penalti. Sayang, sang pengadil lapangan tak menggubris dan bahkan tak melakukan peninjauan layar VAR sembari meminta pertandingan diteruskan. Ketika berbicara soal kondisi Liverpool terkini dan filosofi yang Jurgen Klopp pegang, dia bilang, sebagai manusia, sebagai insan, satu hal yang selalu membantu saya di kehidupan ini adalah saya tidak perlu mengejar kesempurnaan karena memang tidak memungkinkan. Bahkan saya tidak ingin mencobanya. Yang saya lakukan adalah selalu berusaha menjadi yang terbaik dengan semua yang saya punya. Ketika Liverpool ditinggal banyak pemain karena cedera, terutama di lini pertahanan, Jurgen Klopp tidak ragu untuk memberi menit bermain untuk pemain muda. Pelatih asal Jerman itu tahu bahwa pemain muda pasti akan membuat kesalahan, namun dia tidak ragu menggunakan mereka di laga-laga penting. Bukan kesempurnaan yang ingin Klopp kejar, tetapi membantu para pemain untuk berkembang sebaik mungkin. Ujungnya tentu positif untuk masa depan Liverpool. Selama kamu tidak sempurna, kamu akan selalu punya ruang untuk berkembang, yang mana itu sangat bagus karena memberimu dorongan untuk melewati banyak tantangan selama satu musim dalam karirmu sebagai pemain dan kehidupan. Kelak beberapa pemain muda potensial yang kini melewati masa-masa sulit akan merasakan bahwa cobaan ini berguna untuk karir mereka. Beberapa pemain muda yang sudah ditempa oleh keadaan sejak belia, meski berat tapi ini ladang latihan yang bagus untuk membentuk mental. Saya bukan spesialis akan kesempurnaan, bahkan sebaliknya, namun saya akan selalu mendorong para pemain untuk mendekati kesempurnaan. Akan selalu ada ruang untuk berkembang. Filosofi yang dipercaya oleh Jurgen Klopp ini menjadi salah satu rahasia Liverpool bisa konsisten di papan atas.
Meski kesulitan selalu datang, mereka tidak goyah. Para pemain Liverpool menjadi manusia unggul bersama Klopp. Ya, manusia unggul, bukan manusia sempurna. Aspek itu sudah terlihat dari 5 pokok seorang pemimpin yang diterapkan oleh Jurgen Klopp untuk Liverpool. 5 pokok pemimpin itu antara lain kemampuan menularkan rasa percaya diri, memberi pemain kebebasan untuk berkembang, menularkan energi, membina hubungan yang sehat, dan memimpin dengan memberi contoh. Contohnya tidak terlalu jauh, Diogo Jota, pemain yang baru dibeli Liverpool, sudah menjadi salah satu pemain penting. Sementara itu, Takumi Minamino yang belum juga mencapai level terbaik tidak dibuang begitu saja. Pemain asal Jepang itu masih mendapat kepercayaan. Klub sendiri yang menilai Minamino layak dibeli, artinya klub tahu potensi dari Minamino. Pukulan telak terjadi ketika Liverpool kalah di kandang Southampton. Sebagian fans bahkan menganggap ras kepala klub kembali kambuh. Namun di tengah keterbatasan pemain, di tengah himpitan pandemi, di mana sebuah klub akan kesulitan berbelanja, mengandalkan pemain yang sudah ada adalah solusi paling bijak. Klopp selalu berusaha mendorong pemain Liverpool mendekati kesempurnaan. Hanya mendekati saja sudah cukup, tidak harus menjadi yang sempurna. Kita tahu bersama usaha untuk mendekati kesempurnaan saja sudah membantu pemain Liverpool menjadi manusia unggul. Sebuah usaha sederhana untuk membantu Liverpool tetap kompetitif dan kuat melewati segala tantangan.